Setelah kita memahami tentang di mana posisi dari kerja-kerja ilmiah atau kerja-kerja saintifik, dan kemudian kita juga sudah memahami tentang di mana posisi atau fungsi dari riset method, yaitu dalam rangka untuk membangun sebuah kebenaran, yang pada video sebelumnya kita mengutip ya, dua pakar, yaitu Karl Popper dan Thomas Kuhn. Nah, sekarang kita mulai masuk pada secara spesifik bagaimana metode penelitian itu bisa dilakukan. Nah, sebelum kita menginjak ke sana, kita perlu mengedepankan dulu apa yang dinamakan dengan kebenaran ilmiah atau scientific truth. Nah, kebenaran ilmiah itu bisa kita bagi ke dalam 4 kelompok. Kebenaran ilmiah pada kelompok yang pertama adalah kebenaran ilmiah pada sisi ontologi. Ya, nanti di video yang lain teman saya juga ada yang sudah mengupas secara tuntas. Anda juga mungkin bisa melihat ya video tentang apa itu ontologi, epistemologi dan sebagainya. Dan di sini saya akan secara ringkas saja. Nah, ontologi itu adalah tentang apa yang ada di luar sana yang ingin kita ketahui. Kita ingin mengetahui tentang keuangan pemerintah, kita ingin mengetahui tentang serangga, kita ingin mengetahui tentang bencana. Jadi apa yang ingin kita ketahui. Nah, dalam kebenaran yang bersifat ontologis itu ada 2 klasifikasi. Yang pertama adalah kebenaran yang bersifat objektif, dan yang kedua adalah kebenaran yang bersifat konstruktif. Nah, kebenaran yang bersifat objektif itu adalah dia sifatnya independen dari peneliti. Ya, jadi kebenaran itu sudah ada. Peneliti itu hanya mengetahuinya saja. Ya, misalnya dalam ilmu alam katakanlah masalah bakteri, ya, bakteri itu ada dan mungkin sudah ada sejak ratusan bahkan mungkin ribuan tahun. Nah, hanya saja kemudian seorang peneliti itu baru menemukannya di tahun 2020 misalnya. Nah, sehingga si kebenaran yang bernama bakteri X tersebut itu sudah ada di luar sana dan dia independen, ya. Tidak dipengaruhi oleh cara berpikir masyarakat dan sebagainya. Nah, peneliti hanya mendiscover itu saja. Nah, atau misalkan dalam konteks ilmu sosial, katakanlah perilaku manusia dan cara manusia merespon sebuah fenomena itu sebenarnya sudah ada, cuman baru bisa disistematisasi polanya dan sebagainya itu mungkin pada tahun 1900 sekian misalnya. Nah, yang kedua adalah kebenaran yang bersifat konstruktivisme atau kebenaran yang itu dikonstruksi oleh seorang peneliti. Ya. Jadi kebenaran itu diformula oleh manusia, ya. Yang itu kemudian menjadi norma, menjadi kebiasaan, menjadi nilai kebaikan dan sebagainya. Itu adalah kebenaran yang bersifat konstruktivisme. Itu adalah masalah ontologi. Ya, jadi apa yang ingin kita pelajari dan apa yang ingin kita ketahui. Nah, kedua adalah kebenaran yang bersifat epistemologi. Nah, kalau ontologi itu adalah apa yang ingin kita ketahui, kalau epistemologi itu adalah tentang bagaimana ya, kita mengetahui hal tersebut. Ya, nah, untuk masalah bagaimana ini atau how, ya, kalau yang ontologi itu what, nah kalau epistemologi itu adalah how. Nah, untuk masalah how ini terbagi menjadi 2, ya, kalau sama juga seperti ontologi tadi, turunannya dalam epistemologi. Kalau yang kebenaran bersifat objektif itu dalam konteks epistemologi menjadi positivism. Yang pada video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan tentang Agus Comte dan sebagainya itu. Nah, kemudian untuk aspek ontologi yang bersifat kebenaran konstruktivism itu dalam epistemologi cara untuk mengetahui kebenaran yang bersifat konstruktif tadi dengan cara interpretivism, ya, atau kebenaran yang bersifat interpretif, ya, atau epistemologi yang bersifat interpretif. Sehingga epistemologi terbagi menjadi 2, yaitu pertama adalah cara mendapatkan kebenaran dengan pendekatan positivism, yang kedua adalah dengan pendekatan interpretivism. Kalau positivism itu adalah cara untuk menemukan kebenaran yang bersifat objektif, universal, tidak terbantahkan, sementara kalau kebenaran yang bersifat interpretivism itu adalah tergantung persepsi dan interpretasi dari manusia, termasuk peneliti juga di dalamnya. Nah, di bawah epistemologi itu adalah metodologi. Nah, ini perbedaannya. Jadi, metodologi itu sudah tentang bagaimana menurunkan atau mengoperasionalkan hal yang bersifat epistemologi tadi.
Nah, di dalam kuadran yang pertama, yaitu yang tadi di ontologinya itu bersifat objektif, epistemologinya bersifat positivistik, maka metodologinya bersifat deduktif, yang tadi juga di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, pada aspek metodologi yang turunan dari kebenaran ontologis yang bersifat konstruktivis, kemudian epistemologinya bersifat interpretivism, maka metodologi yang ada di dalam pencarian kebenaran ini di level metodologinya adalah yang dinamakan dengan induktif. Jadi kita mendalami kasus-kasus spesifik secara mendalam. Nah, kemudian di bawah metodologi adalah metode. Nah, ini berarti harus hati-hati ya teman-teman mahasiswa, jangan kemudian bingung membedakan mana yang metodologi, mana yang metode. Nah, kalau metode itu sudah berbicara tentang hal-hal teknis, hal-hal praktis yang dilakukan untuk mengoperasionalkan sebuah metodologi. Ya. Kalau tadi di dalam metodologi itu terbagi menjadi dua, deduktif dan induktif. Nah, kalau di dalam metode itu ada dua, yaitu kuantitatif, ada dua pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, kuantitatif itu umumnya dipakai untuk pada arus yang pertama, yaitu di ontologinya adalah objektif, epistemologinya adalah positivism, metodologinya adalah deduktif, metodenya bisa digunakan dengan kuantitatif. Nah, kalau kita tarik lagi pada garis yang kedua, di ontologinya bersifat konstruktivism, ya, jadi kita ingin memahami persepsi, ingin memahami pemahaman masyarakat dan sebagainya. Kemudian epistemologinya itu adalah interpretivism, ya, berdasarkan pada interaksi sosial, pemahaman masyarakat dan sebagainya. Metodologinya bersifat induktif dan metodenya adalah bersifat kualitatif. Nah, ini adalah arusnya. Jadi metode itu berbicara tentang data, bagaimana data dikumpulkan, bagaimana data dianalisis dan seterusnya. Tetapi metodologi itu adalah cara berpikir seorang peneliti. Apakah dia cara berpikirnya deduktif atau cara berpikirnya induktif, itu metodologi. Nah, metode itu sudah operasional ya, bagaimana kita mengumpulkan data, menganalisis data, menguji keabsahan data dan seterusnya. Itu adalah dua kebenaran saintifik. Nah, bagaimana kita menentukan antara kita mau menggunakan kualitatif atau kuantitatif? Nah, kita bisa dengan mudah ya berbasis pada dua sumbu, yaitu sumbu epistemologi dan sumbu ontologi. Nah, pada sumbu epistemologi ya yang vertikal itu ada yang di atas itu adalah epistemologi yang bersifat subjektif ya, atau tadi yang kita kenal dengan interpretivism. Nah, kemudian pada sumbu yang paling bawah adalah epistemologi yang bersifat objektif ya. Nah, kemudian pada sumbu ontologinya ya, itu adalah ontologi yang bersifat objektif dan ontologi yang bersifat subjektif. Nah, ketika kasus yang akan kita teliti itu ada di kuadran epistemologi yang bersifat subjektif dan bertemu dengan ontologi yang bersifat subjektif pula, maka metodologi yang akan kita gunakan adalah yang bersifat interpretivism ya, atau induktif. Nah, sementara kalau ontologinya itu bersifat objektif, epistemologinya juga bersifat objektif, maka metodologinya kita menggunakan pendekatan yang lebih bersifat objektif. Nah, ini cara kita membedakan antara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian kita akan membedakan antara ketika kita akan memilih kualitatif atau penelitian kuantitatif itu berangkat dari bagaimana pertanyaan penelitian kita itu akan dijawab. Apakah kita cukup merasa nyaman atau kita merasa lebih yakin kalau pertanyaan penelitian kita itu dijawab dengan sampel yang besar, representatif, mewakili fenomena secara global, secara umum, atau pertanyaan penelitian kita ini kita merasa lebih meyakinkan kalau itu dijawab melalui kasus-kasus yang spesifik dan mendalam. Nah, biasanya penelitian yang berbasis pada keyakinan kebenaran itu akan dijawab kalau itu dilakukan riset pada jumlah yang besar, mewakili populasi, maka dia akan menjadi penelitian kuantitatif. Nah, akan tetapi ketika penelitian itu hanya membutuhkan 1-2 kasus spesifik, kecil, tapi benar-benar mendalam, maka biasanya dia akan menjadi penelitian kualitatif. Secara akademis atau dalam konteks ilmiah itu sering juga diistilahkan large N dan small n. N besar itu biasanya menjadi kuantitatif, N kecil biasanya menjadi kualitatif.
Nah, ketika kita berbicara tentang kuantitatif, maka metodenya apa? Biasanya adalah survei, kemudian eksperimen, intervensi, dan sebagainya. Nah, ketika itu menjadi kualitatif metodenya, maka dia menjadi studi kasus, etnografi, fenomenologi, naratif, dan sebagainya. Bahkan proses tracing ya, yang sekarang juga sudah banyak dikembangkan. Nah, kemudian datanya apa? Jenis datanya juga berbeda. Kalau kuantitatif adalah ranking, skor, frekuensi, maka kita nanti akan membedakan jenis data yang bersifat nominal, ordinal, interval, dan rasio, dan sebagainya. Sementara data yang ada dalam kualitatif itu adalah pendapat, opini, persepsi masyarakat. Jadi dia lebih pada hal-hal yang tidak bisa dikuantifikasi. Nah, data yang ada dalam kuantitatif itu adalah bisa dikuantifikasi. Jadi semua penelitian yang datanya itu bisa dikuantifikasi, maka menjadi kuantitatif. Kalau datanya tidak bisa dikuantifikasi seperti perasaan, pemikiran, opini, suka, dan sebagainya, itu adalah kualitatif. Kemudian bagaimana cara mengumpulkan data, itu juga tentu saja berbeda antara kuantitatif dan kualitatif. Kalau cara mengumpulkan data dalam kuantitatif melakukan survei, kuesioner, uji, laboratorium, dan sebagainya. Sementara dalam kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan observasi, interview, dan sebagainya. Nah, dari mana datanya itu akan didapatkan? Ya, kalau kuantitatif itu dengan menggunakan random sampling populasi, menggunakan survei, dan sebagainya. Sementara asal muasal data penelitian kualitatif itu biasanya bersifat purposif, ya. Jadi ditentukan, oh kita mau meneliti misalnya buruh perempuan di pabrik, katakanlah dengan skala karyawan di atas 1000. Ya. Nah, kita kemudian bisa memilih di situ, kita temukan, kemudian ternyata tidak hanya perempuan, tapi perempuan yang sudah berkeluarga, lebih spesifik lagi, sampai kita menemukan 1 atau 2 orang yang kita akan interview secara mendalam. Bagaimana cara menganalisis data? Penelitian kuantitatif umumnya menggunakan uji statistik, ya, bisa juga menggunakan permodelan matematik, ya. Bisa juga menggunakan riset operasi, biasanya dalam bisnis dan sebagainya. Nah, sementara analisis data dalam kualitatif biasanya dilakukan dengan konten analisis, tematik analisis, grounded theory, discourse analisis, dan sebagainya. Itu banyak sekali. Nah, kemudian terakhir adalah bagaimana data itu ditampilkan. Biasanya kalau dalam penelitian kuantitatif, data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, ya, model matematik, dan sebagainya. Sementara menampilkan data dalam penelitian kualitatif ya dilakukan dengan cara memunculkan statement-statement atau memunculkan pernyataan-pernyataan, membuat sebuah diagram terhadap fenomena yang kita amati, dan seterusnya. Nah, itu adalah perbedaan-perbedaan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sehingga kembali lagi, sebenarnya itu adalah berangkat dari bagaimana Anda merasa cukup yakin bahwa jenis pertanyaan yang ingin Anda jawab itu membutuhkan sampel besar atau large N, atau kita cukup dengan sampel kecil tapi mendalam. Nah, masing-masing tentu punya kelemahan dan kelebihannya sendiri-sendiri. Oke. Nah, dalam menentukan pilihan metode kuantitatif, kualitatif, dan sebagainya, sebenarnya kita bisa berangkat dari apa yang dinamakan dengan onion ring, ya. Kalau dalam buku metode penelitian, onion ring ini gambarnya nanti bisa Anda lihat. Jadi yang pertama yang harus kita tentukan itu adalah pada ring yang paling luar, ya. Kita berpikirnya dari yang paling luar sampai pada yang paling kecil. Nah, ring yang paling luar itu adalah tentang positivism atau kita melakukan interpretivism, itu tergantung pada jenis pertanyaan penelitian yang ingin kita jawab. Itu levelnya adalah pada level pertanyaan ontologis dan epistemologis, ya. Jadi Anda menentukan dulu, saya ini mau positivism atau mau melakukan interpretivism. Nah, setelah itu di lapis yang kedua itu adalah apakah Anda akan melakukan deduktif atau induktif. Nah, biasanya kalau Anda akan melakukan positivism, otomatis kemudian akan menjadi pendekatannya adalah deduktif, ya. Nah, lapis yang ketiga itu adalah pada pilihan ketika pertanyaan Anda, oh ternyata saya tidak cukup yakin dengan kuantitatif, saya juga tidak cukup yakin dengan kualitatif. Sehingga gimana solusinya? Ya kita bisa menggunakan multi method atau mixed method.
Ya. Nah, itu atau mono method. Kalau Anda sudah cukup yakin hanya dengan satu method saja, yaitu dengan kuantitatif saja, berarti itu mono method. Nah, kalau Anda ingin menggunakan lebih dari satu metode, ya, tapi dua-duanya adalah kuantitatif, itu adalah multi method. Demikian pula kalau dua-duanya kualitatif, ya, ada fenomenologi ditambah dengan etnografi, itu berarti multi method. Nah, kalau pertanyaan penelitian Anda ada 3 atau 2, satu pertanyaan penelitian dijawab dengan menggunakan kuantitatif, pertanyaan yang kedua digunakan dengan kualitatif, maka itu juga masih masuk dalam kategori multi method. Lalu yang mixed method gimana? Mixed method itu adalah ketika satu pertanyaan penelitian dijawab dengan 2 metode penelitian yang berbeda, maka itu mixed method. Kenapa dikatakan mix? Karena 2 metode yang berbeda itu bercampur, menyatu untuk menjawab pertanyaan yang sama. Contohnya, saya ingin melakukan penelitian tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat di daerah tertentu menjadi miskin. Ya. Nah, kemudian caranya adalah pertama saya melakukan penelitian kualitatif dulu. Saya melakukan riset etnografi, atau saya melakukan riset dengan menggunakan metode grounded theory. Ya, saya datang ke lapangan, kemudian saya berinteraksi dengan mereka, saya tinggal dengan warga miskin yang ada di desa atau di kampung itu selama kurang lebih ya misalnya 2-3 bulan misalnya, atau mungkin kalau masih S1 ya tidak usah lama-lama, mungkin 1-2 minggu ya. Nah, kemudian setelah Anda melakukan riset dalam kurun waktu tertentu, Anda pulang dan Anda sudah memiliki gambaran bahwa masyarakat ini menjadi miskin karena ada 5 faktor sebenarnya. Nah, yang pertama adalah karena lingkungan, yang kedua adalah karena pendidikan, yang ketiga adalah karena pola asuh yang ada dalam rumah tangga dan sebagainya. Misalkan Anda menemukan 5 faktor. Nah, 5 faktor itu kemudian Anda buat sebagai instrumen survei, kemudian Anda datang lagi ke sana, Anda sebar kuesioner, hasil kuesionernya diuji dengan menggunakan analisis faktor, dan akhirnya ditemukanlah dari 5 itu ternyata semuanya signifikan. Berarti ketika Anda ingin melakukan kajian terhadap faktor-faktor yang menyebabkan orang itu menjadi miskin itu apa, Anda melakukan 2 tahap. Pertama kualitatif dulu, hasil dari kualitatif kemudian dibuat survei, dikuantitatifkan, dan akhirnya menemukan jawaban. Itu mixed method. Ya, karena apa? Karena satu pertanyaan penelitian digunakan dengan 2 metode penelitian. Nah, pada onion ring yang berikutnya adalah tentang teknik penelitian apa yang akan dilakukan. Ya, kalau penelitian kuantitatif biasanya digunakan eksperimen, kemudian survei, ya studi kepustakaan dan sebagainya. Nah, kemudian untuk penelitian kualitatif biasanya teknik yang digunakan etnografi, action research, grounded theory, fenomenologi, ya, proses tracing dan sebagainya. Itu adalah teknik-teknik yang nanti juga akan kita bahas dalam perkuliahan ini. Nah, lapis yang berikutnya itu adalah tentang apakah penelitian kita ini akan dilakukan secara cross-seksional atau longitudinal. Itu juga harus dieksplisitkan di dalam desain riset Anda. Kalau penelitian itu cross-seksional, itu berarti pada beberapa kasus yang berbeda. Misalnya, kalau Anda mau melakukan penelitian statistik atau penelitian kuantitatif, Anda melakukan penelitian, katakanlah data yang dikumpulkan dari 50 orang yang berbeda, itu adalah cross-seksional. Atau Anda ingin melakukan penelitian dari 50 desa yang berbeda, itu adalah cross-seksional. Jadi ada section yang berbeda. Section itu bisa mulai dari individu yang berbeda sampai negara yang berbeda. Ya, kebetulan disertasi saya itu mengambil dari negara yang berbeda. Sehingga saya mengumpulkan data-data dari sekitar 30 sampai 40 negara, kemudian saya coba analisis tentang bagaimana pengaruh demokrasi berdampak kepada pertumbuhan ekonomi di kurang lebih 50 negara itu. Itu berarti cross-seksional. Anda juga bisa melakukan penelitian cross-seksional basisnya individu. 50 orang disurvei pada waktu yang sama, pada saat yang sama, kemudian ditanya apa persepsi mereka tentang program pemerintah, misalnya bantuan subsidi pendidikan misalnya, atau KIP atau bantuan subsidi kesehatan, ditanya pada 50 orang di waktu yang sama. Itu adalah penelitian cross-seksional, itu harus ditegaskan. Nah, apa lawan kata atau antonim dari cross-seksional adalah penelitian yang bersifat longitudinal. Nah, longitudinal itu yang membedakan itu bukan sectionnya, tetapi kurun waktunya. Jadi misalnya dalam psikologi itu orang diteliti pada katakanlah
30 bulan yang berbeda di orang yang sama, sehingga kita ingin melihat apakah orang ini terjadi perubahan-perubahan cara berpikir atau perubahan-perubahan opini dalam kurun waktu selama 2 tahun misalnya. Demikian pula negara. Nah, saya gabungan di antara cross-sectional dan longitudinal itu juga bisa dilakukan. Kembali lagi pada contoh penelitian yang pernah saya lakukan, saya melakukan kombinasi antara cross-sectional dan longitudinal, sehingga saya memilih 30-40 negara dalam kurun waktu yang berbeda. Nah, sehingga kemudian itu kombinasi. Tapi bisa saja saya meneliti hanya satu negara, misalkan saya meneliti Indonesia, tapi mulai dari 1990 sampai 2000. Nah, saya ingin melihat bagaimana waktu itu kemudian menyebabkan banyak variasi. Itu perbedaan antara longitudinal dan cross-sectional. Nah, Anda harus eksplisit jelaskan di dalam penelitian Anda apakah bersifat cross-sectional atau longitudinal, berdasarkan perbedaan lokasi, perbedaan individu, atau berdasarkan perbedaan waktu. Nah, kemudian pada ring yang terakhir, yang paling kecil, itu adalah tentang cara untuk mengumpulkan data dan cara melakukan analisis data. Ya, itu ada macam-macam. Itu masih kita akan kembali lagi kepada macam-macam jenis atau metode penelitian tadi, yaitu etnografi, grounded, itu beda lagi nanti cara menganalisis data, yang itu juga akan berbeda dengan cara menganalisis data penelitian yang bersifat kualitatif. Nah, sekarang kita akan review satu persatu. Ya, kita akan review satu persatu penelitian kualitatif. Ya. Jadi sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa paling tidak dalam penelitian kualitatif itu ada 4. Ya, sebenarnya ada 5, tapi yang kelima ini tidak saya anjurkan terus terang saja, karena yang kelima ini adalah penelitian deskriptif dan itu sangat dangkal, ya. Sehingga di sini saya hanya akan mengupas 4 saja penelitian kualitatif, yaitu grounded theory, fenomenologi, etnografi, dan proses tracing. Oke, yang pertama adalah grounded theory. Apa itu grounded theory? Grounded theory itu adalah sebuah metode penelitian kualitatif yang cukup ekstrim, ya, yang paling kualitatif, bisa dibilang begitu. Metode penelitian kualitatif yang paling kualitatif itu adalah grounded theory. Kenapa saya bilang begitu? Karena grounded theory ini adalah metode penelitian yang sangat induktif, ya. Dia menolak teori. Bagi peneliti-peneliti yang basisnya grounded theory itu, semua teori itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena orang yang sama di jam yang berbeda itu sudah merupakan 2 fenomena yang berbeda. Sehingga teori tentang diri saya, misalnya saya pernah diteliti oleh peneliti tahun kemarin misalnya. Nah, kemudian si peneliti itu setelah meneliti saya selama bertahun-tahun menyimpulkan bahwa Fadila itu adalah seperti ini. Nah, kemudian penelitian itu dipublish, ya, katakanlah bulan Desember 2019. Bulan Januari 2020 saya ini sudah merupakan fenomena baru bagi orang grounded theory, sehingga teori yang sudah dilakukan tahun 2019 bulan Desember itu sudah tidak berlaku lagi pada diri saya di Januari 2020. Kenapa? Manusia berubah, fenomena semua berubah. Sehingga apapun teori yang sudah dihasilkan sebelumnya itu nggak ada gunanya untuk memahami keadaan yang ada sekarang. Sehingga fenomena yang ada sekarang ini harus diteliti lagi. Sehingga setiap penelitian selalu baru. Ya, itu ekstrim. Ya. Siapa tokohnya? Adalah Glasser dan Strauss. Nah, akan tetapi penelitian yang bersifat ekstrim ini, yang berbasis bahwa semua penelitian itu adalah baru, katakanlah penelitian dampak pendidikan terhadap kesejahteraan, itu selalu bisa diteliti kapanpun dan dimanapun dan selalu baru. Jadi nggak bisa orang mengatakan, ngapain kamu meneliti dampak pendidikan terhadap kesejahteraan, itu sudah diteliti oleh banyak orang. Bagi grounded theory, semua topik, semua pertanyaan penelitian itu nggak ada yang nggak boleh diteliti, karena semuanya pasti baru. Pada orang yang sama saja, pada waktu yang berbeda, menurut mereka itu sudah bisa untuk diteliti. Nah, Strauss, ya, mengatakan bahwa tidak perlu ada kajian teori terlebih dahulu, karena semua teori itu tidak berguna, karena semua fenomena selalu baru. Tapi kemudian, ya, pada fase berikutnya, yaitu yang fase awal itu adalah Glasser dan Strauss. Ketika Strauss sudah berkolaborasi dengan berbagai macam peneliti lain seperti Corbin dan sebagainya, maka dia sudah agak lunak, ya. Jadi Strauss yang belakangan, grounded teori perkembangan berikutnya itu sudah agak lunak. Dia masih melibatkan teori-teori yang sudah ada, masih melibatkan hasil-hasil penelitian sebelumnya untuk mengkonstruksi sebuah pertanyaan penelitian. Jadi tidak murni blank, ya, seperti yang disarankan sebelumnya.
Nah, apa yang menjadi menjadi dasar dari grounded theory? Jadi yang menjadi dasar dari grounded theory itu adalah teknik pengumpulan data. Jadi bagi grounded theory, kalau teknik pengumpulan datanya itu sudah benar, maka penelitian apapun hasil dan kesimpulan penelitian itu dia akan benar. Sehingga tulang punggung atau basis kualitas dari sebuah penelitian grounded itu adalah cara bagaimana data itu dikumpulkan. Ya, cara yang benar bagaimana melakukan observasi, cara yang benar bagaimana melakukan interview, cara yang benar bagaimana mengumpulkan dokumen. Jadi penekanannya adalah bagaimana cara data itu didapatkan. Kalau cara data itu didapatkan sudah benar, cara data itu didapatkan sudah baik, maka klasifikasi yang dihasilkan, kategorisasi yang dihasilkan, kesimpulan yang dihasilkan, itu sudah 99% benar. Jadi kekuatan grounded itu adalah tentang bagaimana data itu dikumpulkan. Nah, sehingga dalam grounded dikatakan data is data. Ini statement yang cukup keras ya dari Strauss and Corbin, data is data. Apa maksudnya? Bagi grounded theory, bahwa data itu bukan hanya hasil wawancara. Data itu apapun, fenomena yang ada di dunia itu adalah data. Termasuk apa yang ditulis dalam sebuah buku itu adalah data. Apa yang dinyatakan oleh Adam Smith, ya, itu adalah data. Apa yang dikatakan oleh Isaac Newton, itu adalah data. Jadi semua hal yang bisa diamati, yang bisa dilihat itu adalah data. Sehingga tidak ada posisi yang lebih tinggi, kita mewawancarai misalnya orang yang tinggal di, kolong jembatan, dengan pendapat dari Albert Einstein, itu dua-duanya sama-sama kita treatment sebagai data. Bedanya yang satu adalah data dokumen, karena itu didapatkan dari buku yang ditulis oleh Albert Einstein, yang satu adalah data dari wawancara yang itu kita dapatkan dari orang yang mungkin gelandangan atau apa, itu posisinya sama, karena itu adalah data. Nah, ini grounded theory, sehingga memang penekanan yang berat dan yang sulit dari grounded theory itu adalah bagaimana mendisiplinkan seorang peneliti dalam melakukan data collection. Penelitian grounded theory biasanya itu dilakukan dan diloloskan oleh majelis penguji ya, dalam lembaga ilmiah tertentu ketika fenomena yang diteliti itu benar-benar baru. Ya, dan belum ada orang yang mengkaji fenomena itu. Misalnya dulu Glasser dan Strauss itu meneliti tentang apa sih yang dipikirkan orang yang sekarat di rumah sakit. Dan itu menurut Glasser dan Strauss itu penting. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu apa orang yang sudah divonis mati, tinggal nunggu hari hanya itu, kalau kita tidak tahu apa yang mereka pikirkan, maka pelayanan rumah sakit kepada mereka itu pasti akan buruk dan mungkin akan mempercepat kematiannya. Nah, kemudian Glasser dan Strauss mencari ini mana penelitian tentang orang sekarat, ternyata belum ada. Sebenarnya kalau kita mengkaji buku-buku tentang grounded theory, bukan hanya penelitian tentang tema yang belum banyak diteliti, seperti yang saya katakan, semua tema itu selalu baru, itu pada posisi yang lebih baik. Tapi biasanya seperti yang saya katakan, ketika Anda ingin menggunakan grounded theory, umumnya majelis penguji itu hanya akan meloloskan bagi tema-tema penelitian yang dirasa memang ini belum banyak, atau bahkan ekstrimnya belum pernah ada orang yang mengkaji, sehingga diperbolehkan untuk menggunakan grounded theory. Saya tekankan lagi bahwa kekuatan dari grounded theory itu adalah bagaimana kita melakukan collecting data secara benar. Nah, kemudian teknisnya apa? Ada open coding, ada Excel coding, kemudian ada selective coding, yang itu nanti bisa dibantu dengan aplikasi NVivo ya, yang juga bisa Anda lihat di banyak sumber lain ya, baik itu buku maupun video tutorial dan sebagainya, bagaimana melakukan open coding, axial coding, dan selective coding. Oke. Nah, berikutnya kita akan mengkaji tentang fenomenologi. Apa itu fenomenologi? Fenomenologi itu kata kuncinya ada dua, yaitu pengalaman dan pemaknaan ya. Sehingga bagi fenomenolog ya, misalnya Edmund Husserl yang paling salah satu tokoh yang paling getol ya mengedepankan fenomenologi ini, menurut Husserl bahwa fenomenologi itu adalah ilmu tentang menemukan manusia. Jadi manusia itu hanya terdiri dari dua hal itu tadi, pengalaman dan pemaknaan. Mulai dari kita kecil, apa yang kita tangisi, apa yang kita syukuri, apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita sedih,
bahkan ekstrimnya apa yang membuat kita kemudian depresi, itu adalah apa yang kita alami dan bagaimana kita memaknai pengalaman kita itu. Nah, kalau kita mau mengetahui manusia, maka cukup ketahui dua hal itu. Apa saja yang mereka alami dan bagaimana mereka memaknai pengalaman mereka itu. Bisa jadi orang yang masa kecilnya itu berat, masa kecilnya sulit, masa kecilnya itu penuh dengan tantangan dan cobaan, ya, tapi dia memaknainya dalam proses yang masa-masa yang sangat sulit itu dengan cara positif, maka dia menjadi ketika dewasa orang yang sangat kuat, tangguh, dan sukses. Anak yang sama, misalkan dari keluarga yang sama, mengalami cobaan yang sama-sama berat, mengalami lingkungan yang sama-sama sulit, mengalami keterbatasan yang sulit untuk diatasi, misalnya itu adalah kakak beradik, tapi adiknya ini memaknai pengalamannya itu dengan rintian, dengan ratapan, sehingga akhirnya apa? Ketika dewasa, yang kakaknya ini yang hidup di tempat yang sama dengan tekanan psikologis yang sama, tapi yang satu memaknai secara positif, maka dia menjadi orang sukses, yang satu memaknai secara negatif, maka dia mungkin berakhir tidak sukses. Nah, sehingga manusia itu adalah apa yang tidak hanya apa yang mereka alami, tapi bagaimana mereka memaknai pengalaman mereka. Nah, dalam konteks ilmu sosial, fenomenologi ini penting untuk mengkombinasi antara pengalaman dan pemaknaan itu penting. Kenapa itu penting? Karena kebijakan misalnya dibuat, oke, kita pemerintah membuat katakanlah kebijakan untuk memberi bantuan modal bagi UMKM. Nah, sehingga sekian banyak UMKM yang mendapatkan bantuan modal itu berarti apa? Mereka memiliki pengalaman yang sama. Apa pengalaman mereka? Menerima bantuan modal dari pemerintah. Tapi sekian ratus UMKM itu mungkin memaknai bantuan itu berbeda-beda. Ada yang memaknai bantuan, wah ini berarti uang gratis. Ya. Ada yang memaknai bantuan, wah ini berarti saya semakin berat karena ada hutang yang harus saya bayar pada pemerintah. Ada yang memaknai bantuan modal itu ya biasa-biasa aja ini karena ya kalau saya untung ya saya kembalikan, kalau nggak untung ya udah, masa pemerintah tega untuk menjarakan saya karena tidak bisa mengalihkan modal. Nah, pengalaman dan pemaknaan itu yang menjadi dasar bagi pemerintah nantinya akan merumuskan apakah kebijakan berikutnya akan diambil yang sama atau perlu diperbaiki. Kenapa? Karena ternyata setelah dilakukan penelitian fenomenologi dari beberapa pelaku UMKM yang diterima, ternyata sebagian besar memaknai bahwa bantuan modal dari pemerintah itu ya sifatnya adalah bagi-bagi uang. Kenapa? Karena tidak ada reward and punishment yang jelas. Nah, sehingga pemerintah kemudian, oh kalau begitu nanti ke depan kebijakan akan saya rubah, jadi bantuan modal bersifat selektif misalkan atau bagaimana. Nah, ini adalah kekuatan dari penelitian fenomenologi. Sehingga fenomenologi itu menuntut kedekatan peneliti dengan informan atau dengan partisipan yang diteliti. Kenapa? Karena kita harus bisa mewakili ya, si partisipan ya, dalam bahasa fenomenologi kita tidak boleh menyebut responden ya, kita tidak boleh menyebut objek penelitian, tapi mereka adalah partisipan, bahwa bagaimana mereka memaknai itu kita harus bisa memahami pemaknaan mereka ya. Ini tidak bisa hanya dengan wawancara. Kalau misalnya saya sebagai UMKM yang menerima bantuan, kemudian Anda mahasiswa sebagai peneliti, saya ditanya, Pak, bagaimana menerima bantuan? Ya, jawaban saya pasti, oh ini bantuan akan saya gunakan untuk mengembangkan usaha demi kemajuan generasi berikutnya. Jawaban saya pasti begitu. Tapi apakah benar itu pemaknaan saya? Kan belum tentu. Nah, disinilah tantangan bagi peneliti untuk benar-benar memahami apa yang saya maknai terhadap bantuan itu. Ya, saya butuh observasi, saya butuh tinggal melakukan verstehen dan sebagainya, sehingga saya pemaknaan dia yang sesungguhnya itu bukan yang dikatakan, tapi sebenarnya dari ini, dan itu didukung oleh data-data yang kita kumpulkan. Oke. Nah, penelitian yang berikutnya adalah etnografi. Ya. Etnografi ini agak berbeda dengan fenomenologi. Ya, kalau fenomenologi itu basisnya adalah individu, sementara etnografi itu basisnya adalah kelompok. Ya, sehingga dalam penelitian etnografi, misalnya saya pernah ada teman saya waktu itu ketika saya kuliah S3, dia disertasinya itu adalah menarik ya, opini politik komunitas gym. Nah, ini menarik. Jadi di luar negeri itu kebetulan kan gym itu menjadi kebutuhan yang cukup pokok ya. Jadi hampir ya bisa dibilang kelas menengah mereka itu hampir separuh lebih itu pasti punya kartu anggota atau punya member di gym. Entah itu dia cuma jogging aja atau dia benar-benar gym yang berjam-jam ya, tapi banyak komunitas di luar negeri itu yang
di dalam gym. Nah, ketika mereka di dalam sebuah gym, mereka itu bisa nonton TV, mereka bisa berkomunikasi dan sebagainya. Nah, teman saya ini tertarik untuk meneliti apakah komunitas gym dalam bahasa Indonesia itu ya tempat olahraga ya, tempat olahraga berbayar itu. Nah, itu apakah mereka bisa membentuk sebuah opini politik? Nah, dia akhirnya mendaftar menjadi satu kelompok tempat olahraga tertentu atau pusat kebugaran tertentu. Nah, kemudian dia bergabung dengan pusat kebugaran lain dan dia terlibat di dalam interaksi di dalam pusat-pusat kebugaran itu. Dan akhirnya dia menemukan ternyata pusat-pusat kebugaran ini menjadi salah satu pintu masuk informasi politik yang itu jarang disentuh oleh pemerintah. Nah, sehingga kemudian dia menyarankan pemerintah untuk, khususnya di luar negeri, mungkin kalau di Indonesia ini belum begitu populer. Nah, di luar negeri mereka memiliki program untuk sosialisasi politik, program pemerintah itu yang ditempatkan di pusat-pusat kebugaran itu. Nah, sehingga etnografi itu juga hampir sama dengan fenomenologi, hanya dia tidak berbasis individu tapi berbasis kelompok. Kemudian yang terakhir adalah proses tracing. Nah, proses tracing ini adalah penelitian kualitatif ya, karena kembali pada yang tadi saya sebutkan, itu bersifat small n atau sampel yang kecil, tetapi dia sudah melakukan uji hipotesis. Dalam proses tracing ini adalah perkembangan yang paling baru dalam kualitatif. Kenapa? Karena logika yang dipakai dalam proses tracing ini adalah logika pengujian hipotesis ya, yang itu biasanya tidak dipakai di dalam penelitian kualitatif. Nah, tapi sudah banyak sekali penelitian tentang proses tracing ini, bahkan sudah dikembangkan sejak tahun 2005 sebenarnya, tapi puncaknya adalah ketika Beach and Pedersen pada tahun 2013 ya, menulis buku secara khusus tentang proses tracing ini. Kemudian ada juga Bennett ya, tahun 2015, ada Hamri and Jackson pada tahun 2015 juga, kemudian Riggs and Liu pada tahun 2018. Sehingga proses tracing ini sebenarnya sudah banyak sekali dikaji dan digunakan untuk melakukan penelitian kualitatif yang tujuannya adalah menguji hipotesis. Di mana letak keunikan dari proses tracing ini? Keunikan dari proses tracing ini adalah pada pengklasifikasian data. Nah, sehingga ada 4 jenis data dalam proses tracing. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan straw in the wind, kemudian yang kedua adalah hoops, yang ketiga adalah doubly decisive, dan yang keempat adalah smoking gun. Nah, dalam penelitian proses tracing, data itu diharapkan bersifat hoop atau doubly decisive dalam rangka untuk menerima atau menolak hipotesis. Ya, saya ambil contoh begini. Saya ingin meneliti tentang sampah, ya, bahwa hipotesis saya masyarakat membuang sampah di sungai itu kenapa? Ya, dan saya membuat hipotesis masyarakat membuang sampah di sungai karena kelangkaan tempat pembuangan sampah. Ya. Nah, kemudian saya melakukan riset, melakukan penelitian, dan saya kumpulkan semua data dari TV, dari radio, dari koran, dari wawancara, dari observasi, saya memfoto dari berbagai macam dokumen, saya kumpulkan semua data yang relevan dengan pertanyaan penelitian saya, bagi kenapa masyarakat membuang sampah di sungai. Semua data saya kumpulkan semua. Akhirnya saya misalkan mendapat 50 data, ya, dari video, dari TV, dari radio, dari talk show, dari wawancara, dari observasi, saya mendapatkan 50 data. Nah, 50 data itu saya ambil satu data. Oke, data yang pertama adalah data foto misalnya, yaitu foto orang sedang membuang sampah di sungai. Nah, data foto ini masuk kategori mana? Nah, ini adalah straw in the wind. Kenapa? Karena ini tidak membuktikan apa-apa. Bisa jadi itu seorang membuang sampah di sungai itu terjadi 10 tahun yang lalu, atau misalnya terjadi di tempat lain, bukan di lokasi penelitian saya. Nah, sehingga straw in the wind. Tapi kalau orang membuang sampah itu di sungai dan dari gambar itu ternyata terbukti bahwa itu memang sungai tempat di mana saya meneliti pada waktu di mana saya melakukan penelitian, maka dia masuk pada doubly decisive. Nah, nanti lebih detail bagaimana cara memasukkan masing-masing data itu ke dalam masing-masing keranjang yang tadi sudah saya sebutkan, itu nanti bisa kita pelajari di literatur yang sudah ada, nanti kita bisa diskusikan kembali. Sehingga pada intinya adalah proses tracing ini ingin, ya, kembali lagi saya jelaskan, saya garis bawahi, ingin membuat agar data yang kita kumpulkan itu membenarkan atau menerima hipotesis yang kita buat. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah semakin banyak data yang masuk dalam kategori hoops dan masuk dalam kategori doubly decisive, maka
hipotesis yang kita buat diterima. Sebaliknya, kalau semua data yang kita dapatkan itu ternyata tidak masuk dalam dua keranjang tadi, maka hipotesis kita akan ditolak. Sehingga penelitian proses tracing ini adalah uji hipotesis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Ini adalah salah satu teknik penelitian yang paling baru. Nah, dari 4 metode kualitatif yang tadi saya jelaskan, maka Anda bisa memiliki gambaran kira-kira pertanyaan penelitian saya ini lebih cocok dijawab dengan metode yang mana. Apakah dengan menggunakan pendekatan grounded theory, apakah dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, atau etnografi, atau proses tracing. Nah, untuk lebih detail dan lebih teknis nanti kita akan jelaskan masing-masing pada pertemuan berikutnya. Nah, berikutnya adalah pada penelitian kuantitatif. Nah, kalau tadi adalah jenis-jenis dalam penelitian kualitatif. Nah, kuantitatif itu pada dasarnya ada 3. Ya, kalau tadi dalam dalam kualitatif itu ada 4. Ya. Pertama adalah permodelan matematik. Ya, permodelan matematik ini tidak membutuhkan jumlah sampel yang besar, ya, dia hanya membutuhkan data-data awal, dan itu bisa dikelompokkan dalam 2 kategori. Ya. Pertama adalah scientific management, misalnya decision theory, itu ada model AHP. Ya. Di video saya yang lain saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan teknik analisis AHP atau analytical hierarchy process. Ya. Ada juga CBA atau cost and benefit analysis. Nah, itu juga sudah ada di video saya yang lain, Anda bisa mendalami. Itu masuk dalam kategori scientific management, dalam hal ini adalah decision making theory. Itu masuk dalam kategori yang pertama, yaitu mathematical modeling. Nah, kemudian ada juga project management, ya. Video saya juga cukup banyak dan Anda bisa cari literatur yang lain tentang misalnya critical path method atau CPM. Nah, itu adalah metode kuantitatif dengan menggunakan permodelan matematik. Ya. Nah, bahkan kalau untuk CPM ini salah satu profesor, ya, di Amerika Serikat itu pernah mendapat penghargaan, ya, dalam penelitian sosial, dan dia menggunakan metode CPM. Sekali lagi ini penelitian kuantitatif berdasarkan permodelan matematik. Nah, dalam permodelan matematik yang kedua selain scientific management itu adalah optimasi, ya. Jadi bagaimana kita menentukan titik paling optimum. Misalnya contohnya adalah kita ingin menentukan berapa banyak program bantuan subsidi pupuk dan berapa banyak program bantuan bibit misalnya. Karena kalau terlalu banyak pupuk, bibitnya sedikit juga tidak berguna. Terlalu banyak bibit, pupuknya sedikit juga tidak berguna. Berapa komposisi yang pas? Pemerintah memberi 2 bantuan ini pada petani. Itu menggunakan metode optimasi. Dan itu adalah permodelan matematik yang tidak membutuhkan statistik. Nah, yang kedua adalah dalam kuantitatif itu disebut dengan economic base. Ya. Ada banyak penelitian, misalnya adalah penelitian location cohesion. Nah, penelitian atau LQ itu teman-teman di ekonomi pembangunan sudah banyak melakukan itu, dan banyak metode yang lain yang berbasis pada asumsi-asumsi ekonomi dalam hal memotret tentang kebijakan tertentu. Nah, yang ketiga, yang terakhir barulah yang dinamakan dengan statistical modeling. Nah, ini yang seolah-olah orang beranggapan penelitian kuantitatif itu selalu statistik, padahal enggak. Ada 2 kelompok yang lain, yaitu yang permodelan matematik dan permodelan ekonomi, yang sebenarnya dalam permodelan ekonomi itu juga basisnya adalah matematika. Nah, akan tetapi karena di dalam economics, ya, economics atau ekonomika itu sudah menjadi bidang ilmu sendiri, maka dia terlepas dari matematik. Nah, yang ketiga itu adalah permodelan statistik. Nah, itulah kita mengenal ada regresi, kemudian ada statistik deskriptif dengan menggunakan survei, regresi kemudian berkembang, multi-level regresi, ada structural equation modeling dan sebagainya. Nah, sehingga dalam penelitian statistik itu pada dasarnya berbasis pada jumlah sampel, dan kita ingin melihat bagaimana masing-masing sampel itu membentuk sebuah teori. Ya, sehingga ini banyaknya jumlah sampling itu sangat menentukan kualitas dari hasil penelitian yang bersifat statistik. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan sama dengan yang kualitatif tadi. Dalam kuantitatif ini juga akan kita detilkan satu persatu, sehingga ini sangat tergantung pada pertanyaan penelitian Anda. Apakah pertanyaan penelitian Anda cukup digunakan dengan kuantitatif dengan pendekatan permodelan matematik, atau Anda akan melakukan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan ekonomika,
atau Anda ingin menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan statistika. Nah, ini yang nantinya akan kita perdalam satu persatu masing-masing teknik yang ada di dalamnya. Jadi sekali lagi dalam kuantitatif itu ada 3 cara yang bisa kita tempuh, yaitu matematika, ekonomika, atau statistika, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, saya kira itu untuk pertemuan kita kali ini. Pertemuan kita berikutnya, kita akan membahas secara detail proses dan tahapan yang ada di masing-masing metode, baik yang kuantitatif maupun yang kualitatif. Kita akan membahas mulai dari tahap dan prosedur dari grounded theory, tahap dan prosedur dari fenomenologi, tahap dan prosedur dari etnografi, tahap dan prosedur proses tracing, tahap dan prosedur dari scientific management, tahap dan prosedur optimasi, economic base atau ekonomika, sampai pada statistika dengan menggunakan basis logika regresi. Saya kira demikian, terima kasih.